Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Teori Belajar dan Pembelajaran, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kami akan melakukan review terhadap film yang berjudul Hiki, dan kami juga akan menjelaskan hubungannya dengan teori belajar dan pembelajaran. Baik, untuk selengkapnya mari kita simak ya penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Putri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari film Hiki. Baik, film ini berceritakan tentang seorang perempuan bernama Naina Matur. Naina ini mengidap sindrom Tourette atau sindrom cegukan yang tidak dapat dikontrol dan terus berulang. Sewaktu SD, Naina sempat dikeluarkan oleh pihak sekolahnya karena Naina dianggap mengganggu konsentrasi belajar siswa lainnya, sehingga ia memerlukan sekolah khusus. Naina tidak berputus asa dan tetap semangat dalam belajar, meskipun banyak yang meremehkan kemampuan belajarnya. Beberapa tahun kemudian, Naina mampu membuktikan bahwa dengan kekurangan yang dimilikinya, ia mampu meraih gelar sarjana pendidikan. Namun ketika melamar pekerjaan, Naina mendapatkan banyak penolakan akibat dari sindrom yang dimilikinya. Hingga 5 tahun melamar pekerjaan, belum juga ada sekolah yang mau menerimanya, hingga pada akhirnya ada satu sekolah yang mau menerimanya sebagai guru, yaitu sekolah yang bernama ST Noker. Nah, di sekolah ST Noker ini, Naina ditugaskan untuk menjadi guru di kelas F, di mana siswa dari kelas tersebut memiliki perilaku nakal dan dianggap kurang cerdas. Namun Naina tetap sabar dalam menghadapi siswa-siswa tersebut dan berusaha menemukan strategi belajar dan mengajar yang tepat untuk mengajar siswa-siswa tersebut, sehingga siswa dari kelas 9F mampu menjadi siswa yang berprestasi. Sekian sinopsis dari saya. Baik, saya Igra Jenniferskova ingin menjelaskan tentang alur film dari film Hitchki. Nah, film Hitchki itu memiliki tokoh utama seorang wanita bernama Naina yang memiliki gelar S2. Akan tetapi, ia memiliki kondisi langka yang disebut dengan sindrom Tourette, di mana syarafnya itu tidak bisa mengendalikan gerakan-gerakan sehingga dia sering mengeluarkan gerakan yang tiba-tiba dan berulang kali dan tidak terkontrol. Nah, Naina ini sudah melamar ke banyak lembaga pendidikan sebagai seorang guru dan sudah berpuluh-puluh kali melamar. Akan tetapi karena kondisi sindrom Tourette-nya ini, ia seringkali ditolak oleh lembaga pendidikan tersebut. Akan tetapi ia tidak menyerah untuk melamar menjadi guru tersebut di banyak lembaga pendidikan, dan pada akhirnya ketika ia sedang berkumpul bersama keluarganya, bersama ayahnya, ia mendapat panggilan interview dari sekolah St. Norton untuk mengundang Naina untuk melakukan interview bersama para petinggi dari sekolah St. Norton. Nah, sesampai di sana, sebetulnya Naina ini sudah ditolak sebanyak 5 kali oleh sekolah tersebut. Akan tetapi karena kegigihan Naina untuk melamar di sekolah tersebut, akhirnya para petinggi sekolah tersebut merasa penasaran dengan semangat yang dimiliki oleh Naina. Dan akhirnya Naina pun diterima. Nah, Naina ini diletakkan menjadi posisi guru di kelas 9F. Jadi di sekolah St. Norton ini terdapat klasifikasi kelas di mana kelas 9A merupakan kelas yang paling baik dan diisi oleh siswa-siswa yang paling berprestasi, sedangkan kelas 9F ini merupakan istilahnya kelas anak-anak yang bandel, kelas anak-anak yang miskin, dan juga mereka itu sebenarnya merupakan murid pindahan dari sekolah yang sudah digusur. Dan karena alasan hak asasi, mereka diterima untuk bersekolah di St. Norton. Nah, pada saat Naina mengajar, Naina itu seringkali mendapat perlakuan yang tidak enak dari para murid 9F. Tapi Naina tidak pernah menyerah sampai pada suatu hari Pak kepala sekolah yang sedang mengajar di kelas sebelah
kelas 9F mendengar suara ledakan yang merupakan ulah dari anak kelas 9F di dalam kelas 9F. Nah, jadi setelah mendengar tersebut, kepala sekolah ingin mengeluarkan anak-anak kelas 9F tersebut dari sekolah St. Norton. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori pembelajaran apa saja sih yang terdapat di dalam film Hitchcock ini. Yang pertama, ada teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori kognitif itu ibaratkan komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Beberapa contoh tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Contoh penerapan teori kognitif di dalam film Hitchcock adalah ketika Naina Mathur menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didiknya serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk saling diskusi bersama teman-temannya. Selain itu, contoh dari penerapan teori kognitif yaitu dalam Naina menyikapi sikap peserta didiknya yang nakal. Naina mencari informasi terkait bagaimana keseharian peserta didiknya, setelah itu dia menganalisis terkait permasalahan apa yang ada, kemudian dia berusaha untuk menemukan problem solving atas masalah tersebut. Hal ini Naina lakukan agar Naina dapat menggunakan teknik pengajaran yang tepat, serta agar peserta didiknya mau menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua, ada teori behavioristik. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Piaget dan Berliner. Ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan atau reinforcement, pengulangan stimulus dalam bentuk yang berbeda. Contoh dari penerapan teori behavioristik dalam film ini dapat kita lihat ketika Naina mengajak para peserta didiknya untuk belajar di luar kelas dan menggunakan alat-alat untuk mempraktikkan langsung terkait materi pelajaran yang sedang diajarnya. Hal ini terbukti membuat para peserta didik kelas 9F lebih tertarik untuk belajar dan mudah menangkap pelajaran dengan teknik-teknik kreatif yang Naina terapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan film Hitchcock. Kelebihannya itu yang pertama, cerita sangat menginspiratif dengan alur guru tentu ini sebagai rujukan bagi semua guru. Kemudian menampilkan sisi kekurangan manusia dengan kelebihan yang dimiliki. Naina Mathur sebagai sosok kemutlakan sebagai guru, di mana harus benar-benar membuktikan kemampuan serta kerja keras demi murid-muridnya. Kemudian sebagai potret pendidikan agar tidak ada suatu perbedaan. Kemudian kelebihan yang lain itu film edukasi, sebab film tersebut menampilkan suatu kerja keras siswa demi menunjukkan eksistensi serta penyetaraan status dari perbandingan kelas favorit dan non favorit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan film ini. Film ini menampilkan kehidupan sekolah yang tanggung. Dikatakan tanggung karena film ini menekankan dua mata pelajaran saja, yaitu MTK dan IPA. Ini bisa saja menjadi diskriminasi bahwa pelajaran lainnya tidak penting. Paling tidak ada sedikit cuplikan bahwa gambaran sekolah menerima semua mata pelajaran. Kemudian kekurangannya alur mudah ditebak. Untuk pesan moralnya, yang pertama kasih sayang orang tua untuk anak, kasih sayang pada ibu yang ditunjukkan dengan cara terus percaya dan memberikan kesempatan agar anak bisa mendapatkan penilaian dan hak belajar dengan anak-anak yang normal. Sementara kasih sayang ayah, Naina Mathur, adalah dengan berusaha melindungi anaknya agar tidak mendapatkan pandangan negatif dari orang-orang lain. Dikarenakan sikapnya seperti itu, ayah Naina Mathur seperti berusaha menutupi kekurangan yang dimiliki putrinya dengan cara apapun. Oleh karena itu, Naina Mathur merasa tidak dengan ayahnya setelah ayahnya melihat putrinya mampu menjadi guru.
Bapak yang begitu mencintai anaknya pun mengungkapkan alasan mengapa ia sering berusaha untuk menutupi jika putri sulungnya punya sindrom Tourette. Bagaimana sikap kedua orang tua Naina Mathur terhadap putrinya memang berbeda. Tapi di balik cara yang tak sama itu tersimpan kasih sayang besar terhadap anak mereka. Yang kedua, pesan moralnya adalah adab di antara guru dengan murid. Di awal cerita diperlihatkan kalau adab murid terhadap guru kurang baik, sehingga siswa-siswi itu tidak dapat menyerap ilmu dengan baik. Jadi yang pertama yang dilakukan Naina Mathur adalah membangun rasa hormat murid-murid terhadap gurunya. Bagaimana agar siswa itu mau sopan kepada Naina Mathur. Setelah itu, barulah Naina Mathur mengkonsepkan sebuah pembelajaran yang pas untuk murid-muridnya agar mereka bisa menemukan apa yang menjadi keunggulan dalam dirinya.